Ya, ini video yang ketiga dan yang terakhir. Ini motongnya masih jelek banget, sorry banget ya, karena ya memang ginilah kondisinya. Tapi nggak apa-apa, yang penting esensinya gitu ya. Oke, berikutnya setelah kita tadi menyusun landasan teori dengan baik dan benar, dengan susunan organisasi yang baik, maka selanjutnya kita menuangkan apa yang kita tadi susun dalam sebuah penjelasan yang lebih mudah dipahami. Biasanya dalam bentuk gambar, walaupun kerangka berpikir atau kerangka teoritis ini tidak hanya berisi tentang gambar saja, tapi dia juga berisi tentang berbagai hal yang menyangkut secara empiris teori-teori yang tadi kalian susun itu akan seperti apa ketika diterapkan di dalam permasalahan empiris yang kalian temui di lapangan gitu ya. Jadi langkah-langkahnya beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun atau menggambarkan kerangka berpikir atau kerangka teoritis adalah, nah, ini ada perbedaan antara kerangka berpikir dan kerangka teoritis karena memang berbeda. Jadi nanti perbedaannya nanti kalian bahas sendiri, kalian baca sendiri saja. Tapi intinya adalah si kerangka berpikir ini dia adalah konsepsi bagaimana kalian menggabungkan konsep-konsep gitu ya, konsep-konsep yang memang ada dari atau bisa disebut sebagai langkah penelitian kalian. Kalau kerangka teoritis atau theoretical framework adalah menerapkan sebuah teori, baik itu sebagian ataupun keseluruhan, terhadap kajian empiris yang kalian temui di lapangan. Agak berbeda, tapi pada dasarnya konsepsinya hampir hampir sama atau hampir mirip, tidak terlalu beda gitu ya. Tapi ada perbedaan yang cukup mendasar bagi penelitian dengan background lain, misalnya non penelitian basic itu itu ada, tapi nanti kalian baca sendiri. Yang penting pemahaman dari kerangka berpikir atau kerangka teori itu adalah bagaimana kalian menuangkan dari landasan teori yang telah disusun ke dalam sebuah gambar itu ya, diagram, dan tidak cuma diagram saja yang menjelaskan tentang keterterapan teori-teori tersebut, konsep-konsep tersebut di dalam penelitian yang saudara ingin buat. Nah, kerangka teoritis menurut panduan penelitian di UNES adalah suatu kumpulan konsep yang saling kait yang berfungsi memandu penelitian, menentukan hal-hal yang akan diukur atau diuji dalam penelitian, dan menunjukkan hubungan empiris yang akan dicari melalui penelitian. Ini yang tadi saya sampaikan. Dia menentukan hubungan empiris. Kalau landasan teorinya adalah hubungan teoritisnya, ini adalah hubungan empirisnya. Ya, jadi teori ini yang kalian buat itu, yang ada background grand teorinya, kalian terapkan. Makanya perlu ada upaya untuk melakukan definisi operasional. Kemarin yang telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya waktu kita masih tatap muka itu ya. Jadi teori itu semacam seperti ada di langit gitu ya. Untuk turun ke bumi dia perlu nabi, dia perlu prophet gitu ya, dia perlu wali dan sebagainya supaya itu bisa dijelaskan atau bisa dipahami oleh orang-orang yang ada di bumi. Sama seperti teori-teori, kalau secara umum diturunkan langsung mungkin ada yang bisa, tapi sebagian besar masih sifatnya masih terlalu umum gitu ya, masih semakin umum gitu ya. Contoh misalnya kita ngomongin soal kayak pilihan karir lah, misalnya kita membahas pilihan karir untuk menjadi pengusaha atau teacherpreneurship misalnya, guru yang juga bisa berwirausaha. Kalau kita menggunakan dasar teori pilihan karirnya Holland, maka hanya ada faktor push factor and pull factor, faktor dorongan dan faktor tarikan. Itu kita tidak bisa mendefinisikan secara operasional kita mau apa dan sebagainya, menggunakan yang mana yang dorongan, yang mana yang tarikan, itu akan susah. Maka perlu adanya definisi operasional. Berikutnya, kerangka teoritis terdiri atas konsep dan teori yang ada yang digunakan untuk penelitian. Jadi kerangka teoritisnya tidak hanya bersifat konsep yang ada di empiris, tapi juga berdasar pada teori yang digunakan. Nah, ini adalah cara penyusunannya. Dalam penyusunan kajian pustaka, di dalamnya terdapat teori yang dijadikan sebagai rujukan utama atau disebut grand theory. Konsepsi grand theory tersebut kemudian dijabarkan dalam penjelasan-penjelasan
atas keterterapannya secara empiris di lapangan, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Nah, tadi jadi diterapkan di lapangan seperti apa teori ini? Biasanya menggunakan penelitian terdahulu yang menggunakan model atau grand teori yang sama serta hubungan antar variabel dalam penelitian terdahulu. Ini biasanya dimasukkan untuk memperkuat diagram yang ingin kita susun gitu ya. Harus ada seperti itu, kalau enggak nanti kita akan sulit menerapkan secara empiris hubungan antara variabel yang ada di dalamnya. Urutannya bisa dilihat seperti di gambar ini gitu ya. Yang pertama kita grand theory dulu kita bahas sedikit, kemudian kita gunakan grand theory ini pernah digunakan oleh orang lain loh untuk digunakan pada risetnya, yaitu riset pada apa dan sebagainya. Kemudian kita bahas gitu ya kaitannya dengan penerapan riset secara empiris dalam penelitian kita. Dalam penelitian ini kita juga akan pakai grand theory ini, merujuk pada pendapat yang telah dilakukan oleh orang lain ini dan akan menguji apa yang saya rasakan di lapangan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah gambarkan kerangka teoris ini dalam bentuk skema atau gambar atau diagram atau hubungan jalur dan sebagainya, yang itu akan mempermudah pembaca dalam melihat kerangka yang kalian susun sebagai dasar pembuktian hubungan atau pembuktian teori yang telah kalian lakukan di tataran empiris. Ini contohnya ketika misalnya bagaimana sebuah penyusunan kerangka berpikir gitu ya, kerangka teoritis gitu ya. Misalnya the research model used in this study shown in figure 1. Jadi dilihat di pada figur yang pertama ini, untuk modelnya is based on TPB. Jadi ini didasarkan pada teori plain behavior. The intention of halal food purchasing perceive the process before actual purchase. Jadi dia ingin menerapkan teori TPB ini pada intensi halal food purchasing, pembelian produk halal yang ada di sebuah wilayah gitu ya. Jadi pertama dibahas adalah TPB-nya, ada teori grain-nya yang disampaikan, kemudian teori grain ini dibahas lagi oleh orang lain, oleh Blackwell gitu ya, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian ini penyimpulannya, therefore attitude can be considered as an important part of. Nah, ini yang kalian buat di penelitian kalian. Halal food purchasing intention, kemudian dipengaruhi oleh attitude, subjective norm, and perceived behavior control. Ini secara eksplisit disusun seperti ini. Nanti kalian juga akan membuat hal yang serupa dengan menerapkan beberapa hal yang berkaitan dengan definisi operasional. Ini di sini masih menggunakan konsepsi yang umum itu ya. Di bagian keterterapannya baru dia memasukkan definisi operasionalnya. Ini penyusunan hipotesisnya. Hipotesis setelah kita menyusun ini gitu ya, menyusun kerangka, maka kita dapat melihat hubungannya. Kalau kerangkanya seperti ini, maka ada hubungan antara attitude atau ada pengaruhnya antara attitude dengan halal food purchasing intention. Maka hipotesis yang pertama adalah ada hubungan antara attitude dan halal purchasing intention dan sebagainya. Itu bisa disusun setelah kita menentukan kerangka berpikir atau kerangka teoritis kita. Ini adalah bagaimana cara menyusun hipotesis. Hipotesis merupakan anggapan dasar atau dugaan sementara atas masalah yang masih berupa praduga. Hipotesis disusun berdasarkan rancangan konsep yang telah dibuat atau dari diagram tadi. Dalam penelitian dasar atau kausalitas, hipotesis bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antar variabel yang telah disusun. Ingat, karena ini hanya menguji ada atau tidaknya, maka bunyi dari hipotesis pada penelitian kausalitas dasar ya cuma ada hubungan, tidak ada hubungan, dan lain sebagainya. Bukan bagaimana mestinya, itu tidak. Tapi kita membahasnya ya ada atau tidak ada hubungan. Kalau bagaimana itu mungkin di penelitian terterapannya. Tapi di penelitian dasar kuantitatif, maka kita menggunakan ada atau tidak ada hubungan. Itu yang harus kita pahami. Oke, itu dulu yang ingin saya sampaikan. Untuk lebih lanjut, ini beberapa referensi yang bisa kalian baca dan kalian elaborasi untuk mengklarifikasi pernyataan saya, karena saya juga mengambil dari beberapa referensi ini. Yang pertama adalah pedoman penulisan karya ilmiah UNES tahun 2018,
Metodologi penelitian manajemen dari Agus Ferdinand tahun 2014, metodologi penelitian Jogianto 2012, Creswell Educational Research tahun 2012. Terima kasih, semoga selalu sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.